Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. أخرجه البخاري في كتاب الأداب المفرد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, tentunya iringan doa. Semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua dijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para orang tua kami, ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi. Semoga dan senantiasa kita juga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini kebaikan
terhadap orang-orang yang kita cintai setelah mereka tidak ada di samping kita. Dan orang-orang yang kita cintai itu para jamaah bisa jadi dia adalah ibu kita. Orang yang kita cintai itu bisa jadi dia adalah ayah kita, dia adalah kakek kita, dia adalah nenek kita, bisa jadi dia adalah kakak, adik, teman, sahabat, saudara kita. Itulah kelompok orang-orang yang kita cintai. Ketika orang-orang yang kita sayangi ini, ketika orang-orang yang kita cintai ini sudah tidak ada di samping kita, apakah masih ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita persembahkan untuk mereka? Dan ini kita mengambil referensi dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Bunyi hadis yang beliau keluarkan di dalam kitab Adabul Mufrad ini bahwasannya kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, kata para sahabat, pernah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah duduk bersama Rasulullah, kata para sahabat. Lalu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat yang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah ada kesempatan untuk kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami setelah mereka tidak ada di samping kami? Wahai Rasulullah, adakah peluang untuk kami tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang kami cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kami? Abarruhuma, maka kami pun akan berbuat baik kepada mereka. Pertanyaan sahabat ini ternyata para jamaah menggambarkan ada semacam kegelisahan di hati para sahabat. Mereka khawatir kalau orang-orang yang dicintai ini sudah tidak ada di sampingnya, terus rasa khawatir ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, begitu sangat menyayangi kita selaku umatnya. Subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada kita. Bahkan ada dalam satu riwayat disebutkan, nanti di yaumul qiyamah, ikhwan dan akhwat, ketika semua penduduk surga sudah masuk, semua penduduk neraka pun sudah masuk, Rasulullah sempat termenung, ya. Rasulullah sempat sedih. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, limadza tabki?" Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apa yang kau inginkan saat ini, wahai Muhammad? Itu tawaran Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kau inginkan saat ini, wahai Muhammad, akan saya berikan kepadamu, wahai Muhammad, asalkan tidak lagi engkau bersedih seperti ini. Apa jawaban Rasulullah, para jamaah? Ya Rabb, wahai Allah, saya tidak akan pernah berhenti bersedih sebelum memastikan umatku semua berada di dalam surga. Coba bayangkan, ya. Ini cinta sayangnya Rasulullah kepada kita. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di yaumul qiyamah kita dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang selalu kita dendangkan, mengharapkan syafaatnya.
Bagaimana kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah, harus kita dikenal oleh Nabi dulu. Tuh, ya, para jamaah ya, kalau saya misalnya, kalau Pak Ustadz datang ke rumah jamaah misalnya, ya, terus ada orang yang datang ke rumah kita contohnya, yang satu datang ke rumah kita, kita kenal. Lalu yang nomor 2 datang ke rumah kita, kita nggak kenal. Pasti kita akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap tamu yang kita kenal dan terhadap tamu yang tidak kita kenal. Demikian juga dengan baginda Rasulullah, para jamaah. Rasul akan memprioritaskan orang-orang dikenal dalam memberikan syafaat. Maka bagaimana supaya kita dikenal oleh baginda Rasulullah? Tidak ada cara, para jamaah, hanya perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan untuk membalas cinta sayangnya Rasul dengan apa yang kita miliki saat ini, misalnya materi, tenaga, pikiran, semua kita persembahkan untuk membalas cintanya Rasul, belum bisa. Hanya banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semampu kita terus, para jamaah. Bahkan ada para ulama yang turfa darajatuhum, derajat mereka itu diangkat oleh Allah lantaran banyaknya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah. Sehingga di sini kegelisahan para sahabat ini disampaikan. Gelisah dia, resah sahabat ini, ya Rasulullah, kalau orang yang kami cintai sudah tidak ada, ya Rasul, apa kami bisa berbuat baik? Ya, karena biasanya kalau orang sudah meninggal dunia baru ada berandai, ya. Oh dulu, ya, ibu saya kalau dia masih hidup, ya, kita sedikit mungkin berbuat baik. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia baru, ya, andai ibu saya masih ada, andai ayah saya masih ada, macam-macam ungkapan-ungkapan ini, ya. Nah, sekarang inilah, ya, kesempatan ini yang sangat baik para jamaah untuk kita teladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Maka ketika sahabat menyampaikan keresahannya semacam ini, qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, iya, kata Rasulullah. Masih ada peluang bagi kalian, masih ada kesempatan untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang yang kalian cintai, meskipun mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu sayang Rasul kepada kita, para jamaah, ya. Dan seperti tadi, ya, insya Allah kita ini semua jamaah Masjid Baitur Rahim ini, hadir ataupun tidak, ya, kita ini masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah punya orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasul. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat perlu orang dalam, gitu kan? Ya. Siapa orang dalam kita? Ya baginda Rasulullah. Supaya Rasulullah memberikan kita syafaat menolong kita, ya banyak-banyaklah, ya, mengikuti atau ittiba ila Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul, wujud cinta kita, ya. Mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, dan itu pintu menuju cintanya Allah. Dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mau dicintai oleh Allah, harus melalui pintu mana? Pintu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini na'am, kata Rasulullah, iya, kata Rasulullah, masih ada peluang bagi kalian. Khisalun arba'un, ay arba'u khisalun. Ada 4 hal, sahabat Rasulullah. Nah, ini ada 4 hal yang perlu kalian lakukan. Ada 4 kebaikan yang perlu kalian persembahkan untuk orang-orang yang kalian cintai. Ketika mereka sudah tidak ada di samping kita. Jadi ada 4 kebaikan ini, ya. Ada 4 kebaikan yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang kita cintai
berada di alam barzah itu saat ini, para jamaah siapapun, ya, pagi, siang, sore, malam, pokoknya setiap saat mereka selalu merebutkan sesuatu. Ini pemandangan yang ada di alam barzah. Dia selalu berebut. Kalau bisa kita contohkan, ya, kita ada pembagian sembako di depan latar Masjid Baitur Rahim, kan berebut begitu. Nah, di dalam kubur seperti itu kondisi orang setiap saat berebut. Tapi ada di dalam kubur itu orang, kalau bahasanya duduk manis saja, ya, nggak ikut berebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang mereka perebutkan di alam barzah setiap saat? Oh, yang mereka perebutkan adalah doa-doa kita ketika mengucapkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kan itu berdoa begitu. Itu yang direbut-rebutin terus setiap saat, pemandangan semacam itu. Terus bagaimana dengan orang yang nggak ikut berebut, duduk manis? Mereka itulah orang yang khusus mendapat kiriman doa dari ahli warisnya, dari sahabatnya, dari temannya. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampuni ibu bapak saya dan semua kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi ibu bapak kita gak ikut berebut. Ya. Kenapa khusus bagi mereka yang berebut itu yang belum, ya, mendapat doa dari sahabatnya, dari temannya, ya, dari saudaranya ataupun dari ahli warisnya, ya. Nah, ini para jamaah, penting doa ini. Karena itu menghadirkan mereka di dalam doa. Itu pertama yang harus engkau lakukan, wahai para sahabat, dengan mendoakan mereka yang ada di alam barzah itu. Bahkan ada kan kita mendengar ada yang disebut para jamaah itu fitnah kubur, ada yang disebut dengan azab kubur. Nah, ini ada fitnah, ada azab kubur. Apa bedanya fitnah dengan azab kubur, para jamaah? Kita bisa, Ustaz melihat referensi para jamaah, Ustaz temukan di dalam kitab fikih I'anatul Talibin bahwasanya, ya, al-muallif menyebutkan perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Yang pertama, beliau menyebutkan al-farqu baina fitnatil qabri wa adabihi. Perbedaan antara fitnah yang ada di dalam kubur dan azab yang ada di dalam kubur. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam kubur, bil imtihanil mayyiti bisu'al, yaitu mayit itu bisa menjawab soal malaikat munkar dan nakir. Berarti dia terhindar dari fitnah kubur. Ya, pertanyaannya, apal kita kan para jamaah, buka, nabi buka. Nah, mayit kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, berarti dia sudah lulus dari fitnah kubur. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan azab kubur. Ya. Apa yang disebut dengan azab kubur di sini? Maka beliau menyebutkan ada menjawab bisu'ali wa yakunu min ghairi dzalik. Ya. Tidak bisa menjawab soal malaikat munkar dan nakir, atau bisa disebabkan dengan azab yang lain. Jadi dua kemungkinan, dia akan mendapat azab di dalam kubur, bisa jadi karena nggak bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir, atau bisa jadi dengan azab yang lain. Jadi lebih luas, ya, yang namanya azab kubur itu. Makanya doa para jamaah yang diajarkan kita di dalam Islam ini jangan pernah kita lupa. Apa doa yang diajarkan kita itu, ya? Maka diajarkan kita untuk selalu
membaca doa supaya terhindar dari azab dan fitnah kubur. Sering kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya. Min azabil qabri. Ya Allah, kami berlindung dari azab kubur. Ya. Wa min azabin nar, dan juga dari azab siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ya, dan dari fitnah masih hidup, ya, waktu di dunia, dan juga fitnah di alam barzakh. Jadi 2 poin itu, kita terhindar dari fitnah di alam barzakh, juga azab dalam kubur. Berdoa kita seperti ini. Ini harus para jamaah, karena sesuatu yang sangat mengerikan kalau disebutkan, sesuatu yang sangat menakutkan di sana para jamaah. Jadi orang-orang yang ada di alam barzakh itu memang membutuhkan doa kita. Bahkan dianalogikan oleh para ulama salafus sholihin, kalau kita memiliki putra dan putri misalnya para jamaah, ketika mereka berada di pondok pesantren misalnya, maka setiap bulan kita menjenguk mereka, setiap bulan kita sambangan, setiap bulan kita mudik mereka. Akan tapi pada satu bulan, ya, kita qadarullah uzur, kita nggak bisa hadir, nggak datang nengok anak kita yang ada di pesantren, maka tentu anak tersebut merasa sedih, ya, melihat teman-temannya yang lain semua wali santri datang, sementara dia bengong sendiri dari itu, ya. Nah, seakan gambaran semacam itu. Setiap malam misalnya selalu kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Ya Allah, dia adalah nenek saya, dia adalah sahabat saya. Selalu kita mendoakannya. Kebiasaan misalnya mendoakan Rabbi firli wa liwalidayya. Kita mendoakan orang tua kita setiap malam. Tiba-tiba satu malam absen, lupa kita, sedih mereka. Dan berdoa ini kita sampaikan para jamaah sesuatu yang wajib bagi kita. Banyak kita menemukan bagaimana hukum dari para berdoa itu wajib. Kalau kita temukan dalilnya, ikhwan dan akhwat, di dalam surah Ghafir surat 40 ayat 60 misalnya, Allah berfirman, ayat yang masyhur, ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kalau kita mengkaji tentang surat itu, ud'uni ini kalimat fi'il amr. Di dalam kaidah usul fiqh, kullu amrin, ya, al-aslu fil amri al-wujub. Setiap perintah menunjukkan arti wajib atau keharusan. Berarti maknanya di sini, ud'uni, wajib kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Jadi harga mati, nggak ada doa yang ditolak oleh Allah. Kalau kita mengambil referensi dari surah Ghafir ayat 60 ini, karena Allah yang memberikan pernyataan astajib lakum, kalau kalian berdoa pasti aku kabulkan. Jadi para jamaah jangan pernah kita ragu, jangan ada di dalam kalbu kita, Ustaz, kami nggak lama berdoa sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan ayat surah Ghafir ayat 60 tadi? Padahal Allah memberikan pernyataan, memberikan janji. Yang perlu kita ketahui para jamaah, cara Allah mengabulkan doa. Karena Allah memberikan pernyataan, jika kalian berdoa pasti aku kabulkan. Berarti tidak ada doa yang ditolak. Cuma disebutkan ada 5 cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi yang penting supaya tetap, ya, ayat ini tidak mengandung syak bagi kita. Yakin Allah pasti mengabulkan semua doa, tidak ada yang ditolak. Cuma cara Allah. Pertama, jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama cara Allah. Nah, semalam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi bangun, ya, bisa datang di Masjid Baitur Rahim, ikut sholat subuh berjamaah, ikut kajian. Datang hari ini berarti doanya
nanti setelah dia masuk di bangku kuliah dan lain sebagainya. Jadi itu caranya yang kedua Allah mengabulkan doa kita. Lalu yang ketiga, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi selama ini kita berdoa terus kepada Allah dikabulkan, cuma diganti dengan yang lebih baik, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik menurut hambanya. Makanya sering disampaikan kalau berdoa, ya Allah berikan kami yang terbaik menurutmu, jangan menurut kita. Itu kan intinya doa. Sebab kalau baik menurut kita ya belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut orang lain belum tentu juga baik menurut kita. Tapi kalau baik menurut Allah, mutlak semua lapisan akan menerimanya. Dikabulkan doa kita, tapi cara Allah mengabulkannya yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Dan mana yang lebih baik? Allah yang lebih tahu keperluan kebutuhan kita yang terbaik. Nah ini yang ketiga. Lalu yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara kita terhindar dari malapetaka. Nah para jamaah, kalau kita berdoa jangan berkata doa saya belum dikabulkan. Buktinya diri kita, keluarga kita sampai saat ini terhindar dari malapetaka. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Ya, keluarga kita selamat, sahabat teman kita, ya, diri kita terhindar dari malapetaka, dari musibah. Itu cara Allah mengabulkan doa. Nah lalu yang terakhir, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara Allah simpan untuk kebutuhan di akhirat. Ya, jadi kalau semua doa kita dikabulkan terus kan habis di dunia ini. Nanti di akhirat ngapain? Bahkan kalau ulama salafus sholih itu kalau berdoa, ya Allah tolong ya Allah simpan doa kami untuk kebutuhan di akhirat. Beda kan? Kalau kita ya Allah kabulkan doa kami sekarang, maunya kita cash dulu. Coba sekali-kali meningkatlah cara berdoa itu ala ulama salafus sholih. Simpanlah doa kami ya Allah untuk kebutuhan di akhirat nanti. Karena tiada umat Rasulullah yang merasa rela begitu banyak pahalanya di yaumul qiyamah. Dia sampai mengadu, ya Allah, kok banyak sekali pahala yang kami terima. Dulu kan begitu rajin kan. Oh ini adalah balasan doamu yang dulu engkau panjatkan. Sekarang saya bayar semua. Subhanallah. Berarti ayat ini para jamaah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memenuhi ikrarnya, pernyataannya, jika ud'uni astajib lakum, jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan. Ini doa. Karena itulah doa merupakan suatu keharusan bagi kita, dan itu cara kita memastikan diri kita untuk dijaga oleh Allah. Nah ini intinya. Jadi para jamaah, kenapa Anda berdoa? Karena itu cara kita memastikan diri kita dijaga oleh Allah. Pastikan anak kita dijaga oleh Allah dengan cara menghadirkan mereka dalam doa, bukan dengan memberikan handphone. Kenapa kau memberikan anakmu handphone? Saya ingin memastikan dia baik-baik aja atau enggak. Bagaimana caranya kamu memastikan dia baik-baik saja? Dengan menghadirkan mereka dalam doamu. Ketika kita para jemaah berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, berarti kita sudah memastikan diri kita dijaga oleh Allah. Tapi bagi orang yang begitu keluar dari rumah tidak membaca doa, berarti dia tidak memastikan dirinya dijaga oleh Allah. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dulu, pastikan atau cara yang paling efektif untuk memastikan diri dijaga oleh Allah dengan selalu berdoa kepada Allah. Nah karena itulah di sini Rasulullah menyebutkan hal yang pertama perlu untuk persembahkan kebaikan kepada orang-orang yang mencintai. Kalau mereka sudah meninggal dunia, hendaknya engkau menghadirkan mereka dalam doa-doa. Lalu yang kedua Rasulullah menyebutkan wal istighfaru lahuma, mengistighfarkan mereka, memohonkan mereka ampun. Minimal misalnya untian kata para jamaah, ya Allah ampuni segala kekhilafan dan kekeliruannya, terima segala amal kebaikannya, jauhkan mereka dari fitnah dan azab kubur,
luas lapangkan dalam kuburnya. Kalaupun sudah nanti pada hari bangkitnya, ya Rabb, bangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, minimal menjadi istighfar ini. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam ayat hadis selanjutnya para jamaah. An Abi Hurairah qala turfa'u lil maiti ba'da mauti darajah. Turfa itu artinya naik. Derajat orang-orang yang sudah meninggal dunia itu turfa naik. Di alam kubur ternyata derajat kita. Ada orang yang derajatnya rendah, ada orang yang derajatnya sedang, ada orang yang derajatnya tinggi. Nah, dinaikkan derajat orang yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzah itu. Fayaqulu ayyu rabbi ayyu syai'in hadi. Ya Rasulullah, kenapa si fulan itu di dalam kubur derajatnya naik? Kenapa si fulan itu di alam barzah derajatnya tinggi ya Rasulullah? Fayaqal, dijawab oleh Rasulullah SAW, waladuka istighfar laka. Itu disebabkan karena istighfar dari putra putrinya, istighfar dari temannya, istighfar dari sahabatnya, dari keluarganya. Kalau kita berkata pada jamaah, Rabbil firli wali walidayya, naik derajat ibu bapak kita di alam barzah. Pak Ustaz, kalau dia belum punya anak bagaimana? Di sini pentingnya sahabat. Kalau bahasanya, di sini pentingnya partner para jamaah. Pantas kalau Nabi bilang, hati-hati di dalam mencari sahabat, hati-hati dalam mencari teman. Kalau teman sekilas banyak para jamaah, ya. Bagaimana kita mencari sahabat, ya, mencari saudara, mencari teman yang bukan hanya di dunia, akan tapi bisa bela kita nanti sampai di yaumul kiamat. Misalnya suatu contoh, dulu kita ingat teman kita ketika masih SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, terus ketika kita kuliah terpisah, kerja terpisah. Sekarang kita mendapat informasi misalnya dia sudah meninggal dunia, teringat kita, lalu kita doakan, ya Allah semoga diampuni segala kesilapannya, naik derajatnya berdoa. Teman bisa para jamaah membela kita. Nah, makanya ikhwan dan akhwat, ya, pertemuan kita di Masjid Baitur Rahim ini para jamaah semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Pagi ini kita berjumpa dengan izin Allah. Maka para jamaah yang menjadi pegangan kita saling mendoakan. Pak Ustaz selalu menghadirkan seluruh para jamaah di dalam doa-doa, maka para jamaah pun selalu juga saling menghadirkan kita di dalam doa-doa kita. Harapan kita kumpul sama, kita bareng di dunia ini, harapan bertemu di yaumul kiamah, indah masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ikatan doa, ya. Jadi kalau orang menyebutnya ada ikatan batin, kita ikatan doa. Ikatan doa ini yang kita harapkan, ya. Nah itu para jamaah yang perlu terus kita pegang. Nah karena itulah yang kedua di sini istighfar. Jangan lupa mengistighfarkan orang-orang yang kita sayangi, cintai. Kalau mereka benar-benar kita sayang kepada mereka, ya istighfarkan. Lalu seperti yang ketiga, wa infaqu ahdihima, menunaikan janjinya. Kalau mungkin orang yang kita cintai itu, dia adalah orang tua kita misalnya, lalu dia meninggal dunia, oh ada janjinya dulu misalnya, waktu masih hidup kepingin, ya, hajat ini, hajat itu misalnya. Tentunya janji ini para jamaah tidak membebankan kita. Kalau janjinya berat misalnya, ya, oh dia berjanji ingin bangun masjid misalnya, terus dia meninggal dunia, ya, itu kan menjadi beban. Kalau kita mampu, kalau enggak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Serahkan kepada Allah menurut kadar kemampuan kita. Ya. Nah, para ulama menyebutkan makna menunaikan janji di sini, meneruskan kebaikannya. Jadi kalau orang tua kita kebaikannya di rumah, para jamaah, orang tua kita di rumah itu rajin sholat duha, rajin qiyamul lail, terus dia meninggal dunia, maka kita harus lanjutkan sholat duhanya, lanjutkan qiyamul lailnya. Nah itu disebut menunaikan janji. Artinya apa menunaikan janji ini? Meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan.
Nah, di sini indahnya Islam. Islam itu mengajarkan para jamaah tidak boleh kebaikan itu berhenti bersamaan dengan wafatnya pelaku kebaikan itu. Kebaikan di muka bumi ini terus disebar meskipun pelaku kebaikan itu sudah wafat. Silahkan pelaku kebaikan itu wafat, tapi kebaikan tetap dilakukan. Kalau kita tinggal di sekitar galaksi ini para jamaah, bapak kita sering hadir, ibu kita sering hadir sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Lalu dia meninggal dunia, maka kita sebagai anak teruskan datang di Masjid Baitur Rahim untuk meneruskan kebiasaan orang tua kita. Nah, itu namanya memenuhi janji, meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Jangan kebaikan yang pernah dia lakukan berhenti. Kenapa dia berhenti? Oh, dia udah wafat. Terus penerusnya siapa? Anaknya jarang hadir. Nah, ini nggak memenuhi janji. Baik, lalu yang terakhir di sini para jamaah, wa ikramus shadiqihima, kebaikan yang perlu kalian persembahkan kepada orang yang kalian sayangi kalau mereka sudah meninggal dunia. Yang terakhir, wa ikramus shadiqihima, memuliakan sahabatnya, temannya. Ya. Kalau dia punya teman orang tua kita wafat, dia punya teman misalnya, muliakan. Pak Ustaz, saya sudah muliakan dia, tapi sayang kebaikan saya itu gak pernah dibalas. Jangan berharap kebaikan kita dibalas oleh manusia para jamaah. Ya. Kenapa engkau berbuat baik kepada dia? Saya menjalankan perintah Rasulullah itu. Kenapa engkau berbuat baik kepada dia? Saya muliakan dia karena Anda sahabat orang tua saya. Titik. Mau dibalas atau tidak kebaikan itu terserah. Yang penting Anda menjalankan dua hal ini. Kita punya orang tua, dia punya sahabat misalnya. Tinggal kita di Bekasi, sahabat orang tua kita ada di Jakarta Barat. Kita muliakan dia. Ya, kita bantu dia misalnya para jamaah. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Rasul. Lalu kenapa Anda muliakan dia? Kenapa Anda berbuat baik kepada dia? Karena dia adalah sahabat orang tua saya. Kalau dua hal ini menjadi fondasi kita berbuat baik kepada mereka, maka tidak membuat kita pusing mau dibalas atau enggak, kebaikan itu tidak jadi masalah. Ya. Dan tidak akan pernah berhenti kita berbuat baik. Ya. Kan ada suara-suara yang membuat kita berhenti berbuat baik. Ya. Dan itu belum tentu membawa kepada yang hak, suatu kebenaran. Jadi sekarang berbuat baik itu terus. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin kan disebutkan, seorang bapak mau berbuat baik bersedekah, tapi di masjid diletakkan sedekahnya. Ya. Tiba-tiba yang ngambil sedekah itu anaknya sendiri. Mungkin bapaknya diikuti dari rumah. Ya. Begitu bapaknya tahu sedekah di masjid, lihat bapaknya pergi, diambil sama anaknya. Kasus ini disampaikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sampai sedekah sama bapak ini? Tujuannya mau sedekah di masjid, tapi diambil sama anaknya. Oh, sampai sedekah anak, orang tuanya ini. Adapun yang ambil anaknya, urusan anaknya billah dengan Allah. Selesai kan? Jadi para jamaah berbuat baik itu niatkan ya, jalankan sunnah Rasulullah SAW, dan dia adalah rekan sahabat kedua orang tua kita. Subhanallah, para jamaah, ini 4 kebaikan yang perlu kita persembahkan kepada orang-orang yang kita sayangi ketika mereka sudah tiada. Baik, mungkin sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang kita sampaikan atau di luar materi, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan, bebas, pertanyaannya bebas. Ya, betul. Sekarang hari ke-7 ini bulan Muharram. Biasa kalau nanya semuanya Baju duluan. diam gitu. Ini kebiasaan di Baitur Rahim. Jadi selalu yang pegang mic yang bertanya, diwakilkan istilahnya. Jadi bagi Pak Ustadz ya. Jadi kita perlu berbuat baik kepada
bisa hadir ziarah ke tempat pemakamannya, atau paling para jamaah yang perlu itu menghadirkan mereka di dalam doa seperti dari dalam hadis ini. Ya, mendoakan mereka. Kalau kita ziarah ke sana tujuannya apa? Untuk kita dizikril maut, supaya kita juga mengingat kematian. Karena disebutkan kapabil maut iwaisun. Kematian itu cukup menjadi nasihat bagi kita dalam hidup. Jangan tujuannya ya ziarah itu untuk hal-hal yang lain. Nah, mengingat kematian. Ya boleh ya. Anda boleh dengan berziarah ya. Nah, mesti yang rutin itu disuruh kita itu, yang rutin itu mendoakan. Yang rutin itu mendoa, menghadirkan mereka dalam doa. Nah, itu yang penting. Baik. Baik para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bisa kita sampaikan para jamaah, terdidik pesan para jamaahnya bahwasanya pada hari ini tanggal 7 ya Muharram ini kita bersiap-siap ya para jamaah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh oleh Rasulullah untuk berpuasa di Kafirus Sanatil Madiyah pada tanggal 10 Muharram tahun yang lalu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iringi yang pasnya ya sebelum atau setelah tanggal 10 itu merupakan suatu yang sangat mulia sekali. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan, Allah berikan kita keistiqomahan, Allah kuatkan iman dan takwa kita, Allah sehatkan zahir dan batin kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para jamaah ya teriring doa, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Baitur Rahim, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, terpenting mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua orang tua kita, nenek kakek kita yang sudah meninggal dunia, persembahkan sebuah doa, semoga segala amal kebaikannya dikabul, segala kehilafannya diampuni oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinnah, dijauhkan dari segala macam fitnah dan azab kubur. Nanti pada hari bangkitnya semoga dibangkitkan dengan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu